Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana tadi? Sudah 2 loh yang saya update, ya. Pertama joki, masih ada yang terjebak karena joki, yang diiming-imingkan menyelesaikan pinjol legal dengan mengambil pinjol ilegal. Ada paket-paket tertentunya, tapi bayar uang layanan di depan. Ada yang masih terpengaruh akan hal itu, ya. Hidup sudah sulit-sulitnya, ada-ada aja Anda jasa-jasa ini, jasa itu. Duh, gila ya. Jangan sampai ya teman-teman semuanya ya. Ada jasa yang begana, jasa yang begini, jangan sampai ikutan. Habis itu tentang penemuan KPPU, bahwasannya memang ada 0,8% yang mana itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli. Ya. Dan kali ini yang mau kita bahas, ini banyak juga teman-teman yang penasaran, bagaimana sih kelanjutan tentang kasus Ada Kami yang viral kemarin. Ya, dan saya sudah mengumpulkan beberapa kelanjutan dari hal itu. Kita bahas di sini apa sih tindak lanjut dari hal itu. Tapi seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Ingat, Solusi Utang ataupun Medibroni baru semangat itu karena supportan dan dukungan dari Anda. Jadi kalau tidak ada supportan, tidak ada dukungan dari Anda, ya kayak mana saya bisa semangat, ya. Sementara yang mau saya edukasi itu teman-teman semuanya, makanya silahkan dulu yang belum mensupport boleh disupport, boleh didukung. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Kita munculkan kepala beritanya aja ya, biar tidak terlalu rame gitu loh. Jadi kalau kepala beritanya kan seperti ini, dan kita ambil dari salah satu media online yang terpercaya juga, CNBC ya. Oke. Ada Kami buka-bukaan hasil investigasi korban pinjol viral. Oke. Jakarta, CNBC Indonesia, lebih dari seminggu dugaan kasus mengakhiri hidup akibat pinjol viral. PT Pembiayaan Digital Indonesia atau dikenal sebagai pinjol Ada Kami belum juga menemukan identitas korban yang bersangkutan. Ya, jadi belum menemukan identitas korban yang bersangkutan. Ini agak lama sih ya, Jumat kemarin ini. Oke. Melalui keterangan resmi yang diterima Kamis 29 September 2023, tim Ada Kami mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kebenaran apakah korban merupakan nasabahnya dalam penanganan kejadian ini. Ada Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengumpulkan informasi. Oke. Kami masih terus melanjutkan koordinasi dengan pihak kepolisian, kata Bernardino Vega tertulis. Melalui keterangannya tersebut, Ada Kami juga mengingat untuk seluruh nasabah agar tidak mempercayai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang semakin marak menggunakan akun mengatasnamakan Ada Kami. Ayo, siapa yang selalu menggunakan akun mengatasnamakan Ada Kami? Ya, ini hati-hati buat teman-teman semua, kata dari pihak manajernya. Pihak CEO-nya ya, dari Bapak Bernardino. Oke. Ada Kami tidak memiliki layanan konsumen via WhatsApp. Akun Instagram resmi Ada Kami hanya di @adakami.id yang sudah terverifikasi. Harap berhati-hati menerima bantuan dari orang atau akun yang tidak dikenal yang mengatasnamakan Ada Kami, yang menawarkan kemudahan dalam penanganan keluhan dan aduan nasabah. Ada Kami masih terbuka untuk menerima informasi dari masyarakat mengenai identitas korban yang diberitakan viral, tuturnya. Perlu diketahui nomor layanan konsumen Ada Kami hanya ada di 15000077. Ya, itu nomor resminya, 15000077. Oke. Penanganan atas kasus itu pun harus dikawal oleh asosiasi Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dalam kurung AFPI, Sunu Widyatmoko, mengatakan AFPI terus mendampingi proses investigasi terkait berita viral korban akhiri hidup akibat teroran debt collector. AFPI pun turut mencari kebenaran akan berita tersebut.
juga untuk memastikan apakah anggotanya telah melakukan praktek penagihan utang kepada nasabah sesuai dengan Code of Conduct Industry ya. Jika tenaga penagih itu melanggar SOP kode etik, AFPI langsung memberikan penandaan atau flagging. Yakni jika yang bersangkutan dikeluarkan dari perusahaan fintechnya, itu kita pastikan orang ini tidak dipekerjakan lagi oleh anggota AFPI yang lain, kata Sunu gitu loh ya. Oke. AFPI menyiapkan posko pengaduan layanan pendanaan online, dapat diakses dengan menghubungi call center di 150 505 bebas pulsa di jam kerja. Layanan pengaduan setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 17.00. Aduan bisa juga melewati email pengaduan@afpi.or.id atau website www.afpi.or.id ya. Nanti saya munculkan aja bagi yang mau mempergunakannya. Jadi itu perkembangannya, dan sampai detik ini per 29 September kita belum tahu ya, karena memang tidak ada berita terbarunya di sini ya, belum ada berita terbarunya sama sekali. Masih di 29 September konfirmasinya ya, berarti masih belum menemui ujungnya gitu loh ya. Kalau kemarin-kemarin juga dikonfirmasi bahwasannya benar ada kami mengakui adanya pelanggaran tentang 36 atau 26 pelanggaran, saya lupa, saya pernah bikin juga videonya ya, teman-teman boleh lihat. Jadi perkembangannya belum ada. Jadi kalau Anda ada laporan yang valid tentang kejadian itu bisa dikirim ya, itu sudah ada. Oke, sekarang kita bahasnya tentang bos ada kami belak-belakan bahwasannya mungkin angka peminjam ke ada kaminya mulai menurun karena kasus viral kemarin mungkin katanya. Tapi kita dengar dulu beritanya, masih dari CNBC Indonesia. Bos ada kami belak-belakan efek kasus akhiri hidup viral ke bisnisnya. Oke. Ini foto komprehensi fair ada kami dan AFPI. Jakarta, CNBC Indonesia, perusahaan P2P Lending PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ada kami mengaku pemberitaan negatif soal dugaan korban mengakhiri hidup akibat pinjol berpengaruh ke kinerja perseroan. Ya, Direktur Utama ada kami Bernardino Monika Pega menjelaskan pengaruh tersebut akan terlihat di laporan keuangannya bulan ini alias Agustus, namun saat ini ia belum bisa membeberkan angka secara pasti. Ada pengaruh ke bisnis, tapi untuk angkanya belum lihat. Mungkin akhir bulan ini kita baru bisa lihat angkanya, dan kami tahu ini tidak positif bagi kita, ungkap Bernardino dalam konferensi pers Jumat tanggal 6 bulan 10 2023. Diketahui perusahaan P2P Lending PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ada kami tengah menjadi sorotan baru-baru ini viral di Twitter X soal penagihan utang oleh debt collector DC ada kami kepada korban yang berujung mengakhiri hidup. Padahal perusahaan pinjaman online pinjol ini mencatat kinerja yang positif pada tahun 2022. Dikala bisnis P2P baru berkembang di Indonesia, ada kami mencatat pendapatan sebesar 1,24 triliun pada 31 Desember 2022. Wow. Beban pokok dan beban operasional perusahaan pun tercatat sebesar 854,94 miliar sepanjang tahun 2022. Dugaan demikian laba usaha ada kami tercatat sebesar 393 miliar,27. Ya. Beban lain tercatat sebesar 222,94 miliar dan penghasilan komprehensif tercatat sebesar 2,18 miliar. Dengan begitu laba komprehensif tahun berjalan ada kami sebesar 172,51 miliar pada tahun 2022. Di samping itu perusahaan mencatat jumlah aset sebesar 617,07 miliar pada akhir tahun lalu. Ekuitas tercatat sebesar
344,29 miliar. Perlu diketahui ada Kami Sendiri merupakan anak perusahaan fintech Fanvolution Group. Fanvolution Group sendiri adalah platform fintech terkemuka di Tiongkok. Didirikan tahun 2027, Fanvolution telah memiliki lebih dari 164,5 juta pengguna terdaftar secara kumulatif per 31 Maret 2023. Udah. Ya sampai di situ cuman beritanya. Bagaimana tanggapan dan masukan dari teman-teman? Isi di kolom komentar. Kan bosnya sudah belak-belakan bahwa kemungkinan akan ada efek, tapi hitungan secara pastinya dia nunggu dulu akhir bulan ini. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja soal kelanjutannya. Ya, karena kita mengupdate informasi terbaru dan kita juga mengharapkan nih benar atau tidak kasus yang viral kemarin, karena ini sudah rame-rame banget semuanya, sudah rame-rame pengiriman GoFood lah, inilah ini banyak lagi, dan kita berharap kasus ini memang secepat mungkin bisa menemukan titik terang. Ya, itu yang kita butuhkan. Mungkin dari saya cuman itu aja dulu, dan teman-teman juga boleh memberikan bagaimana menurut tanggapan Anda dengan dua buah berita yang saya bacakan. Pertama yang tanggal 29 September dan yang hari ini. Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.